Usaha kuliner adalah salah satu peluang bisnis yang terus berkembang, apalagi kalau kita menanggapi tren yang lagi digandrungi anak muda. Salah satunya adalah kimbap, nasi gulung khas Korea yang mulai dijual oleh banyak pelaku UMKM di Indonesia. Tapi pertanyaannya, gimana sih cara mengembangkan usaha kimbap biar nggak kalah saing dan bisa bertahan dalam jangka panjang? Salah satunya adalah dengan cara melakukan analisis SWOT. Mari kita bahas satu persatu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Deka Saputra dengan NIM 233200220. Saya dari kelas A3 kampus STIA Bala Putra Dewa Palembang. Nah, balik ke poin tadi. SWOT itu apa sih? SWOT adalah singkatan dari strengths atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman. Nah, dengan menganalisis 4 aspek ini, kita bisa menyusun strategi perkembangan usaha yang lebih tepat sasaran. Misalkan kita punya usaha kimbap nih, rumahan yang sudah berjalan 1 tahun, berikut contoh analisis SWOT-nya. Di sini ada contoh analisis stress-nya, di sini ada weakness, di sini ada opportunities, dan ini penjelasan untuk threat atau ancaman. Nah guys, setelah menganalisis SWOT tadi, kita bisa menyusun strategi berdasarkan kombinasi 4 elemen tadi. Yang pertama itu ada strategi SO atau Strengths plus Opportunity. Kita bisa menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menangkap peluang yang ada. Contohnya nih, misalkan produk kita itu sehat dan enak. Jadi kita bisa menjangkau pasar anak muda yang peduli dengan hidup sehat. Bisa juga dengan memanfaatkan tren K-drama dengan membuat varian kimbap ala-ala di Korean drama. Bisa juga dengan aktif di media sosial seperti konten kreatif, bikin video mukbang, atau review dari selebgram lokal. Yang kedua itu bisa dengan strategi WO, Weakness plus Opportunity. Jadi kita tuh bisa memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan. Contohnya, jika bahan baku kita mahal, kita bisa mencari alternatif lokal yang kualitasnya mirip. Kita bisa juga mengembangkan inovasi seperti kimbap frozen agar bisa dikirim ke luar kota dan tahan lebih lama. Kita juga bisa membuat konten edukasi nih soal cara penyimpanan makanan dan kimbap supaya pelanggan tuh lebih paham gimana cara supaya kimbap itu lebih tahan lama. Yang ketiga itu pakai strategi ST, yaitu Stretch plus Treat. Kita bisa menggunakan kekuatan untuk mengantisipasi ancaman. Contohnya, walaupun kompetitor kita banyak, kita bisa menonjolkan ciri khas rasa. Misalkan sambal Korea dengan racikan sendiri. Atau juga kita bisa memperkuat branding dan pelayanan agar pelanggan kita tuh lebih royal dan nggak mudah berpindah ke kompetitor atau perusahaan lain. Keempat itu strategi WT, Weakness plus Threat. Kita bisa mengurangi kelemahan sekaligus menghindari ancaman. Contohnya, terapkan sistem pre-order supaya produksi kita tuh lebih efisien dan tidak banyak memakan waktu terbuang. Kita juga bisa memantau tren pasar supaya cepat beradaptasi kalau selera konsumen itu berubah-ubah. Oke, baiklah teman-teman, mungkin itu saja penjelasan bagaimana pengaplikasian analisis SWOT kepada perusahaan. Jadi bisa dipahami ya, kalau analisis SWOT bukan cuma untuk perusahaan besar. Usaha kecil seperti kimbap rumahan juga bisa banget memanfaatkannya. Dengan mengenali kekuatan dan kelemahan kita, serta membaca peluang dan ancaman di sekitar, kita bisa membuat keputusan bisnis yang lebih tepat. Jadi, tunggu apa lagi? Mulai sekarang, mari kita analisis usaha kita sendiri dengan SWOT atau SWOT, biar bisnis kita makin kuat dan makin dikenal, tentunya makin cuan. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Saya Deka Saputra dari kelas A3. Bye-bye.